Salam, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Senang bertemu dengan Bapak dan Ibu. Saya Pendeta Naik Situmorang akan menyampaikan sabda Tuhan kepada kita. Bapak dan Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bersabdalah Engkau dan curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami memahami firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada minggu yang berbahagia ini dari kitab Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan 38. Saya membacakan kepada Bapak dan Ibu. Demikian sabda Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, pernahkah Anda mendengar dan melihat peristiwa bahwa seorang murid menegur gurunya, terlebih oleh karena pengajaran seorang guru itu? Bapak dan Ibu, saudara-saudara, biasanya seorang murid akan dengan tertib, dengan tenang mendengarkan pengajaran dari gurunya, dan seorang murid akan mematuhi apa yang dikatakan oleh gurunya. Kali ini kita mendengarkan bahwa seorang murid menegur gurunya oleh karena pengajaran yang diajarkan oleh sang guru tersebut. Murid itu bernama Simon Petrus. Ketika Yesus mengajar tentang bagaimana Anak Manusia akan menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Pengajaran yang mengajarkan tentang dirinya sebagai seorang anak manusia, sebagai seorang Mesias, ternyata ditolak oleh Simon Petrus. Simon Petrus tidak mau Yesus berkata tentang hal itu kepada orang banyak. Lalu dia menegur Yesus. Dia menarik Yesus ke samping dan dia berkata kepada Yesus sesuatu perkataan yang menegur Yesus. Dalam hal ini dia mungkin berkata, "Jangan katakan itu.
Itu tidak benar. Itu tidak akan terjadi. Engkau tidak akan mati. Engkau tidak akan menderita. Dan sebagainya. Disinilah kita mendengarkan dan sekaligus melihat satu peristiwa yang langka, yakni seorang murid menegur gurunya karena pengajaran sang guru. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus bisa saja kecewa, bisa saja merasakan ketidaksukaannya kepada Simon Petrus karena berkata demikian. Tetapi yang Yesus mau pentingkan dalam hal ini adalah bagaimana murid-muridnya memahami apa yang akan dilakukan oleh Yesus. Apa yang menjadi tugas yang harus diselesaikan Yesus dalam pekerjaannya. Tentu saja, Bapak dan Ibu, Yesus juga tidak berkata apa-apa yang datang dari dirinya sendiri. Berulang kali di dalam Alkitab dikatakan Yesus hanya mendengarkan Allah Bapa, berkata-kata atas inisiatif Bapa, dan melakukan segala sesuatu apa yang telah dinubuatkan tentang Dia. Apa yang dikatakan oleh Yesus tentang penderitaannya, kematiannya, adalah sesuatu yang telah dinubuatkan jauh sebelum Yesus datang sebagai seorang manusia. Telah dinubuatkan oleh seorang nabi yang bernama Yesaya. Kita boleh membaca kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12. Di sana dikatakan tentang seorang Mesias, hamba yang menderita, yang harus menanggung dosa-dosa orang yang berdosa, menanggung mereka yang bersalah, yang berbuat jahat, untuk menjadi orang yang merdeka dan diselamatkan. Nubuatan inilah yang diajarkan oleh Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Dan dia menerima tugas yang mulia itu dengan tulus hati. Dalam hal ini kita lihat betapa Yesus sangat berhikmat. Dia melakukan apa yang dikehendaki Allah, meskipun hal itu pasti akan menyakitkan dirinya. Dia harus mati menanggung dosa manusia. Tetapi dalam hal ini dia sadar bahwa ketaatan kepada Bapa itu harus diperlihat dengan kerelaan melakukan tugas demikian. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa dia akan mati, ditolak oleh tua-tua, imam-imam, ahli Taurat, dan kemudian dia pun disalibkan. Tetapi dia akan bangkit pada hari ketiga. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Petrus yang menolak Yesus mengajarkan hal tersebut, dia harus menerima penjelasan dan dia harus menyadari bahwa itu adalah tugas yang akan dilakukan oleh Yesus. Bagaimana Yesus harus menegaskan ini? Itulah sebabnya dia berkata kepada Petrus. Dia memarahi Petrus dan dia melihat bahwa Petrus sedang dipakai oleh iblis untuk menentang rencana ini. Itu sebabnya ia memarahi Petrus dan berkata, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Tentu dalam hal ini Petrus beranggapan Yesus jangan berkata bahwa dia akan menderita, ditolak tua-tua, ditolak orang Farisi, ahli Taurat, dan orang banyak. Sebab
Petrus menginginkan Yesus menjadi penguasa, menjadi pemimpin yang akan membebaskan bangsa Israel dari tangan penjajah Romawi dan dari tangan para pemuka-pemuka Yahudi yang jahat dan yang tidak mampu menyelamatkan mereka dari ketertindasan yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat ini kepada orang banyak. Petrus berpikir, berharap bahwa Yesus akan menjadi pemimpin mereka di dunia ini. Seperti pemimpin-pemimpin yang lain, dia akan berkuasa. Petrus berharap Yesus akan duduk sebagai penguasa di dunia ini. Itulah pikiran Simon Petrus. Itu sebabnya Yesus mengatakan, "Enyahlah engkau iblis, sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan yang dipikirkan oleh Allah." Allah berpikir, berkehendak, berencana agar manusia itu selamat. Tetapi untuk keselamatan manusia ini tidak ada lagi yang dapat dilakukan dengan cara memimpin sebagai manusia biasa, seperti pemimpin biasa. Menyelamatkan manusia dari dosa itu berarti dia harus merelakan untuk memberikan nyawanya. Hanya nyawa Yesuslah, hanya darah Yesuslah yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa dan dari hukuman dosa tersebut, di mana manusia selayaknya harus mati dan binasa. Tetapi hanya darah Kristus yang bisa menyelamatkannya. Itulah sebabnya tugas yang besar ini harus dipikul Yesus. Itulah pikiran Allah. Yesus harus mati untuk menyelamatkan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sangat kontras pemikiran Simon Petrus dengan pemikiran Allah. Simon Petrus hanya berpikir masalah jabatan dan kuasa dunia, hanya untuk kebaikan mereka sebagai murid-murid dan kebaikan orang yang mengikutnya. Padahal dunia ini bukan hanya murid-murid dan kelompok orang Yahudi. Dunia ini dipenuhi banyak orang, dan banyak orang ini belum percaya kepada Yesus dan mereka harus diselamatkan. Sekalipun mereka belum di dalam kelompok Yesus, tetapi Yesus ingin menyelamatkan semua orang di dunia ini, supaya semua orang di dunia ini tidak mati binasa di dalam hukuman dosanya. Inilah kasih Kristus. Kasih itu pasti akan mengorbankan dirinya, karena tidak ada kasih yang sempurna selain Dia yang mau menebus dosa manusia dengan kehilangan nyawanya, dengan kematiannya. Hanya itu yang mampu menebus dosa manusia ini. Perbuatan baik apapun tidak mampu untuk menebus dosa dunia ini. Perbuatan baik kita mungkin dapat kita lakukan kepada satu orang, dua orang, sekelompok orang, tapi tidak mungkin kita bisa lakukan untuk semua orang. Oleh karena itu, kematian Yesus inilah jawabannya untuk kasih kepada semua orang. Dengan kematian Yesus, maka semua orang yang percaya kepadanya akan memperoleh keselamatan yang kekal. Bapak dan Ibu, inilah ajaran daripada Allah. Dan itulah yang dikehendaki Allah untuk dilakukan oleh Yesus di tengah-tengah hidupnya, di masa pelayanannya sebagai manusia. Itu sebabnya Dia kembali memanggil orang banyak, dan kepada orang banyak Dia katakan supaya mereka mau melakukan tugas yang mulia, agar mereka boleh membawa orang sebanyak-banyaknya untuk percaya kepada Yesus. Perlu dilakukan pekabaran Injil. Perlu dilakukan penyelamatan dari orang-orang yang tidak pernah mendengarkan tentang Yesus dan kasih-Nya, tentang keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus. Untuk itulah setiap orang dipanggilnya.
Itu sebabnya dia katakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Orang yang mau mengikut Yesus, ini adalah orang yang mau dipakai oleh Yesus untuk tugas yang mulia menyelamatkan dunia ini. Yang pertama, dia harus menyangkal dirinya. Bapak dan Ibu, tanpa kita menyangkal diri kita, kita tidak akan bisa menjadi murid Yesus yang sejati. Kita harus menyangkal diri kita. Menyangkal diri kita artinya menyangkal keberadaan kita, identitas kita, harga diri kita, kehebatan kita, dan hal-hal yang lain secara kemanusiaan kita yang kita anggap kita ini orang yang hebat. Menyangkal diri ini artinya kita membuat diri kita terbelakang untuk mengutamakan tugas-tugas daripada Allah. Sekalipun banyak tantangan-tantangan yang akan kita alami, kita tidak akan mengasihani diri kita dan tidak akan mengatakan, saya sebenarnya orang hebat, mengapa saya mau menderita? Justru kita akan mengatakan, apapun yang kumiliki dan kehebatanku, semuanya harus kuserahkan agar aku mampu mengikut Yesus. Agar aku mau melakukan tugas-tugas yang dikatakan oleh Yesus. Agar saya siap untuk menerima apapun yang terjadi dengan diri saya. Inilah menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya kita membuat diri kita menjadi yang terendah dan terbawah sekali. Kita tidak menganggap diri kita hebat. Justru kita akan mengambil pelayanan yang terhina sekalipun untuk kemuliaan Kristus. Yang kedua, dikatakan supaya kita memikul salibnya. Memikul salibnya. Kita percaya bahwa ketika kita memberitakan tentang kebenaran Yesus, akan banyak orang yang mengolok-ngolok kita. Bahkan akan banyak orang yang melakukan penghinaan yang besar kepada kita. Bahkan akan menuntun kita untuk kepada berbagai kekerasan dan sekalipun penjara serta hukuman mati. Akan banyak orang yang akan melakukan berbagai hal yang akan membuat kita menderita. Itulah salib. Dan siapa yang mau mengikut Yesus, dia harus memikul salibnya. Penderitaan apapun yang dialaminya demi Yesus akan diterimanya dengan tulus hati. Itulah orang yang sanggup memikul salibnya. Dan dengan demikian, dia layak menjadi pengikut Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita berhikmat dalam dunia ini. Dalam hidup kita. Berhikmat seperti Yesus. Mencari apa yang terpenting dan apa yang kekal. Bukan mencari apa yang tak penting dan yang sementara. Itu sebabnya Yesus berkata, apa gunanya kamu memperoleh seluruh dunia, tetapi kamu kehilangan nyawamu? Apa gunanya kamu mendapatkan semua isi dunia ini, tetapi kamu kehilangan nyawamu? Apa yang kamu dapatkan di dunia ini hanya sementara. Tetapi apa yang kamu dapatkan yang kekal di surga selama-lamanya? Carilah apa yang kekal. Karena apa yang di dunia ini tak mampu menjaminmu untuk mendapatkan hidup yang kekal. Jangan pernah engkau malu mengikuti Yesus. Jangan engkau gentar terhadap tantangannya dan segala kesulitan-kesulitannya karena mengikuti Yesus. Jangan engkau pernah malu mengakukan imanmu kepada Yesus. Sebab dikatakan di dalam teks ini, jikalau engkau malu karena Injil dan karena aku pun akan malu terhadap engkau di hadapan Bapakku dan di hadapan malaikat-malaikat. Aku pun malu akan engkau dan tidak mengakui engkau. Bapak dan Ibu, mari kita berhikmat. Yesus setia mendengarkan dan melakukan apa yang dikatakan oleh Allah. Karena di dalam kesetiaannya itulah dia menang dan memperoleh hak untuk menjadi anak Allah yang duduk di sebelah kanannya memerintah bersama-sama. Mari kita berhikmat.
kita harus lebih setia kepada Yesus daripada kepada dunia ini. Kita harus setia melakukan sabdanya. Karena apapun yang kita hadapi dan kita terima dalam dunia ini, itu akan menjadi sukacita bagi kita. Menjadi kemuliaan bagi Yesus dan hidup yang kekal bagi kita.